Rafli Harun orang yang sakit hati kepada Jokowi karena tidak mendapat kue kekuasaan dan malah dipecat dari komisaris? Rafli Harun adalah seorang ahli hukum tata negara, dosen, dan pengamat politik Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembaruan sistem hukum dan politik di tanah air. Lahir di Palembang pada 26 Januari 1970, ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, pada 1995. Karir awalnya dimulai sebagai wartawan di Media Group, tetapi kemudian ia memilih untuk melanjutkan studi hingga meraih gelar magister dari Universitas Indonesia 2002 dan University of Notre Dame, AS, 2007, serta gelar doktor dari Universitas Andalas 2016. Rafli dikenal sebagai konsultan hukum yang terlibat aktif dalam isu-isu hukum tata negara dan politik Indonesia. Ia pernah menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi, MK, pada 2003 hingga 2007, serta memimpin tim anti-mafia MK yang dibentuk oleh Ketua MK saat itu, Mahfud MD. Rafli juga berperan sebagai konsultan di Center of Electoral Reform, CETRO, dan mendirikan Constitutional and Electoral Reform Center, COREC, untuk mendukung reformasi elektoral di Indonesia. Rafli semakin dikenal luas setelah menjadi staf ahli Presiden pasca pemilu 2014 dan diangkat sebagai komisaris utama PT Jasa Marga pada 2015, diikuti oleh perannya sebagai komisaris utama di Pelindo I pada 2018. Selain itu, ia juga aktif sebagai dosen di Universitas Tarumanagara dan kerap diundang sebagai narasumber dalam isu-isu terkait politik dan hukum. Rafli Harun, seorang pakar hukum tata negara dan pengamat politik, telah dikenal luas karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kritiknya terutama diarahkan pada aspek kebijakan dan sistem politik yang ia anggap kurang demokratis dan berpotensi melanggar konstitusi. Salah satu isu utama yang sering ia soroti adalah ambang batas pencalonan presiden, presidential threshold, yang menurutnya dapat membatasi hak demokratis masyarakat untuk memilih pemimpin alternatif. Rafli juga menyoroti dugaan adanya intervensi dari pemerintah dalam pemilihan pejabat, seperti dalam proses seleksi penyelenggara pemilu yang ia klaim didominasi oleh pendukung pemerintah. Gaya komunikasi Rafli Harun yang tegas dan tajam kadang-kadang ditafsirkan sebagai nyinyir, terutama karena ia tak segan menyuarakan kritik di berbagai platform, termasuk media sosial dan diskusi publik. Ia juga menekankan bahwa kritiknya selalu fokus pada kebijakan, bukan personal, dan ia sering menyoroti bahwa kritik kebijakan merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun demikian, Rafli mengaku berhati-hati dalam memberikan kritik untuk menghindari risiko kriminalisasi yang kerap ia rasakan ketika berbicara lantang mengenai isu-isu politik dan pemerintahan. Rafli Harun mulai mengkritik pemerintahan Jokowi secara terbuka sejak beberapa tahun terakhir, terutama setelah periode kedua pemerintahan Jokowi dimulai. Dalam berbagai kesempatan, termasuk lewat kanal YouTube pribadinya dan wawancara dengan media, Rafli sering menyuarakan pandangan kritis terhadap sejumlah kebijakan yang dianggapnya tidak demokratis dan condong kepada kepentingan kekuasaan. Kritiknya seringkali menyoroti aspek hukum dan ketidakadilan yang ia pandang sebagai masalah struktural dalam pemerintahan Jokowi. Salah satu kritik utamanya adalah terkait threshold pemilu presiden yang ia anggap menghambat calon independen dan menguntungkan calon dari partai tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Gaya kritik Rafli yang nyinyir, namun tetap mengedepankan aturan dan kebijakan menunjukkan pendekatan analitis dan akademis. Ia sering menekankan bahwa kritik yang ia lontarkan adalah terhadap kebijakan, bukan pribadi Jokowi, untuk menjaga objektivitas. Meski begitu, ia mengaku sering merasa khawatir akan risiko kriminalisasi karena kritiknya, yang menurutnya merupakan upaya pemerintah membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa pihak mengkritik gaya Rafli Harun yang dianggap kurang objektif dalam menyampaikan pandangannya terkait pemerintahan Jokowi, terutama melalui kanal YouTube-nya.
Dalam sejumlah episode podcast, tamu-tamu yang ia undang seringkali memiliki pandangan kritis yang serupa terhadap Presiden Jokowi, kadang hingga menyentuh aspek pribadi yang mungkin lebih didasarkan pada ketidaksukaan atau preferensi personal daripada analisis objektif. Ini menyebabkan sebagian kalangan menilai diskusinya tidak seimbang karena perspektif yang dihadirkan cenderung satu arah, yakni mengkritisi pemerintahan tanpa memberi ruang untuk pembelaan atau pandangan yang netral. Refli sendiri menyebut bahwa kritiknya terhadap pemerintah selalu berbasis kebijakan dan konstitusi. Namun, beberapa pengamat berpendapat bahwa penekanannya pada pandangan negatif dan minimnya variasi pandangan di podcastnya bisa memperkuat persepsi bias. Kritik ini muncul terutama saat ia membahas topik-topik sensitif seperti pemilu atau isu hukum tanpa menyajikan data yang cukup kuat atau membandingkannya dengan sudut pandang pemerintah. Meski demikian, Refli berargumen bahwa kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang harus dijaga, terutama dalam sistem demokrasi, walaupun ia juga mengakui kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi atas pandangannya yang lantang. Gaya penyampaian ini memunculkan dua sisi pandangan. Pendukungnya menilai keberanian Refli sebagai pengawal kebebasan akademis dan kritik konstruktif, sementara pengkritiknya menilai bahwa pendekatannya dapat memunculkan persepsi negatif dan tidak berimbang dalam diskusi politik nasional. Refli Harun, sebagai akademisi dan kritikus politik, tak luput dari sorotan dan kritik. Meski dianggap ahli dalam hukum tata negara, beberapa pihak menilai ada aspek negatif dalam pendekatannya. Salah satu kritik yang sering diarahkan kepadanya adalah kecenderungannya untuk fokus pada kritik terhadap pemerintah, terutama pemerintahan Jokowi, yang oleh sebagian orang dinilai tidak selalu berdasarkan data dan analisis komprehensif. Gaya kritiknya yang dianggap sering bersifat tajam, bahkan nyinyir, yang membuat beberapa pihak merasa pandangan Refli cenderung bias, terutama karena tamu podcast yang diundangnya seringkali adalah orang-orang yang memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah. Selain itu, kritik lainnya adalah bahwa pendapat Refli di media sosial dan dalam podcastnya bisa menimbulkan persepsi bahwa ia lebih mementingkan aspek sensasional daripada akademis. Beberapa kritik menyebut bahwa diskusi di kanal YouTube-nya kadang terkesan menyudutkan tanpa menghadirkan pandangan berimbang dari pihak pro-pemerintah. Meskipun Refli memiliki pendukung yang mengapresiasi keberaniannya dalam menyuarakan kritik, pendekatan ini mengundang kritik dari pihak yang menilai bahwa seorang akademisi seharusnya tetap menjaga netralitas dan objektivitas, terutama dalam membahas isu-isu kenegaraan. Memang ada pandangan di kalangan masyarakat bahwa kritik tajam Refli Harun terhadap pemerintahan Jokowi dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya, terutama setelah ia tidak lagi menjabat sebagai komisaris utama di PT Jasa Marga dan kemudian di Pelindo I. Beberapa pihak menduga bahwa kekecewaan karena hilangnya posisi tersebut bisa saja memengaruhi pandangannya terhadap pemerintahan Jokowi. Spekulasi ini diperkuat dengan perubahan sikapnya yang menjadi lebih vokal dalam menyampaikan kritik setelah tidak lagi terlibat dalam lembaga negara, khususnya sejak masa jabatan keduanya sebagai komisaris utama tidak diperpanjang. Namun, Refli sendiri menyatakan bahwa kritiknya bersifat objektif dan berdasar pada analisis konstitusional, serta tidak dipicu oleh faktor pribadi atau kepentingan jabatan. Ia menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan selalu berfokus pada kebijakan dan masalah hukum tata negara yang ia pandang sebagai bentuk tanggung jawab akademis dan profesionalnya. Menurut Refli, posisi atau jabatan bukan alasan baginya untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Ia melihat kritiknya sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Argumen ini membawa perdebatan tentang sejauh mana pengaruh pengalaman pribadi seorang pengamat politik dalam menyampaikan pandangan publiknya. Bagi pendukungnya,
Sikap kritis Refly dianggap penting sebagai pengingat bagi pemerintah untuk tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, kritik yang terlalu berfokus pada aspek negatif juga menimbulkan keraguan terkait objektivitas dalam pendekatan akademis. Bergabungnya Refly Harun dengan tokoh-tokoh yang sering melontarkan kritik keras terhadap Presiden Jokowi, seperti Faisal Assegaf, Amin Rais, dan lainnya, memunculkan persepsi bahwa Refly berada dalam lingkaran yang cenderung ekstrim dalam oposisi terhadap pemerintahan saat ini. Dalam berbagai kesempatan, nama-nama ini sering terdengar memberikan kritik yang tajam, bahkan terkesan personal. Beberapa dari mereka juga memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia sebagai oposisi, dengan pandangan yang terkadang kontroversial. Kritikan tajam atau ancaman dalam ranah politik sering dilontarkannya dan disampaikan secara ekstrim yang berpotensi memicu respons hukum karena bertentangan dengan norma dan etika politik serta hukum di Indonesia. Namun, dari perspektif akademis dan profesional, seorang akademisi seperti Refly diharapkan untuk tetap menjaga objektivitas dan mengedepankan argumentasi yang berdasarkan data dan analisis konstitusi atau hukum. Bila pandangannya tercampur dengan pandangan dari lingkaran yang lebih ekstrim, hal ini dapat menurunkan persepsi objektivitas dan kredibilitas, terutama bila kritik beralih dari kebijakan menjadi lebih personal. Kritik konstruktif dan berbasis data penting untuk menjaga check and balance, tetapi perlu dihindari jika mengarah pada ad hominem atau ancaman yang tidak proporsional. Di sisi lain, dalam demokrasi, keberagaman pendapat dan kritik pada kebijakan adalah hal wajar dan bahkan penting, selama dilakukan dalam batas hukum dan norma yang menghormati hak semua pihak. Saran untuk pendekatan yang lebih seimbang dan tidak berfokus pada aspek personal mungkin lebih kondusif, baik bagi demokrasi maupun bagi upaya perbaikan pemerintahan. Refly Harun orang yang sakit hati kepada Jokowi karena tidak mendapat kue kekuasaan dan malah dipecat dari komisaris? Ada anggapan bahwa sikap kritis Refly Harun terhadap pemerintahan Jokowi sebagian dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya, terutama setelah tidak lagi menjabat sebagai komisaris utama PT Jasa Marga dan kemudian PT Pelindo I. Beberapa kalangan menilai bahwa setelah ia tidak lagi berada dalam posisi strategis di BUMN, pandangan dan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi semakin keras. Namun, Refly sendiri menolak pandangan tersebut dan menyatakan bahwa kritiknya terhadap pemerintah didasarkan pada analisis objektif, terutama dalam kapasitasnya sebagai akademisi hukum tata negara. Dia menekankan bahwa kritiknya berfokus pada kebijakan dan isu konstitusional yang menurutnya memerlukan perbaikan. Bagi Refly, kritik yang ia lontarkan merupakan bagian dari kontrol demokrasi dan bukan karena kepentingan pribadi atau sakit hati. Dalam demokrasi, kritik yang berbasis data dan analisis penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, persepsi publik mengenai motivasi di balik kritik tersebut tentu bisa beragam, apalagi jika dilihat dalam konteks dinamika politik dan latar belakang pribadi.